Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi yang akan saya bawakan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ita Puspitasari dari kelas Manajemen A, nomor induk mahasiswa 90 200 11 90 11. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, bahwa negara Indonesia sedang mengalami dampak pandemi COVID-19. Virus ini pertama kali berasal dari kota Wuhan di negara Cina yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia juga banyak masyarakat yang terkena dampak virus ini. Akibat dari virus ini, pemerintah melakukan dan membuat kebijakan baru terkait untuk penanggulangan virus ini. Adapun upaya pemerintah menyikapi kasus ini, maka berbagai kebijakan mulai dimunculkan, seperti work from home, social distancing, and physical distancing, sampai pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB. Tentu ini akan menimbulkan dampak bagi perekonomian di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus bersiap terhadap apa yang terjadi bila kasus penyebaran virus ini semakin berlarut. Dampak virus corona atau COVID-19 nampaknya berimbas pada semua sektor, terutama ekonomi. Salah satu penyebab virus corona mudah masuk ke Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua setelah hasil ekspor kelapa sawit. Sektor pariwisata memiliki dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek terhadap perekonomian Indonesia. Dampak jangka pendek dapat dirasakan secara langsung, sedangkan dampak jangka panjang dapat dilihat dengan bertambahnya pendapatan nasional. Namun, sekarang ini dengan adanya COVID-19, semuanya tak lagi sama. Sektor pariwisata yang sekarang mengalami kelesuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena banyak pengunjung dari baik itu turis lokal maupun turis mancanegara yang secara otomatis pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Adapun surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020 yang mengatakan segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda sementara waktu demi mengurangi penyebaran COVID-19. Hal ini mengakibatkan sektor pariwisata menjadi lumpuh sementara, sehingga pengangguran semakin bertambah karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat wisata maupun masyarakat dari luar. Contohnya, Aston Bogor Hotel dan Resort melakukan penutupan yang dimulai pada tanggal 22 Maret 2020 serta 120 karyawan dipulangkan karena adanya penurunan bisnis yang diakibatkan oleh pandemi dari COVID-19 ini. Bukan hanya sektor pariwisata yang mengalami kelumpuhan sementara, tetapi para karyawan dari perusahaan lainnya ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, yang dimana pekerjaan atau kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah sekarang harus dikerjakan di dalam rumah, serta ada banyak pula karyawan yang terancam pemberhentian hak kerja atau PHK karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan di rumah, seperti halnya kegiatan produksi yang bergantung pada mesin yang berada di tempat produksi. PHK ini juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasinya ekspor ke negara tertentu, sehingga akan menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan. Bahkan perusahaan bisa mengalami kerugian.
Adapun penyebab lain dari PHK-nya para karyawan yaitu karena kelangkaan bahan baku untuk diproduksi yang diimpor dari negara luar seperti negara Tiongkok, sehingga akan menghambat kegiatan industri. Perusahaan yang berhenti beroperasi dan peningkatan jumlah angka pengangguran dapat menghambat dan mengurangi produk domestik bruto, serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik di sektor real, bursa saham, dan yang paling dirasakan berat terhadap perekonomian secara global di Indonesia, di mana mengalami perlambatan pertumbuhan. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Adapun upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi. Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Selain upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintah juga memberikan solusi untuk dunia usaha, diantaranya memberikan dukungan insentif di bidang perpajakan, pengurangan lartas impor, serta berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.